Cerita dari Provinsi Lampung. Tersebutlah seorang pemuda yang bernama Sidang Blawang yang suatu hari menemukan sebuah selendang berwarna biru di sebuah sungai. Kisah tentang Sidang Blawang ini merupakan cerita rakyat yang berasal dari Provinsi Lampung. Cerita rakyat ini masih dikenal hingga sekarang dan dikenalkan secara turun-temurun oleh masyarakat di Provinsi Lampung. Ada seorang raja yang memiliki 5 orang istri, dan hanya istri kelima yang memiliki anak yang diberi nama Sidang Blawang. Hal itu tentu saja membuat istri-istri lainnya menjadi dengki. Dengan berbagai tipu muslihat, istri kelima raja dan bayinya berhasil diasingkan jauh dari istana. Hanya dengan bayi yang masih kecil, istri yang dibuang itu pun menempati sebuah gubuk di kampung kecil dekat hutan. Tidak terasa waktu terus berlalu. Bayi Sidang Blawang menjadi pemuda yang gagah. Sayangnya, usia ibu Sidang Blawang yang semakin lanjut membuatnya jatuh sakit dan pada akhirnya wafat. Meninggal ibunya, Sidang Blawang seperti kehilangan. Setiap hari, dia pergi ke sungai untuk sekedar duduk melamun dan bukan menangkap ikan. Ketika sedang melamun, Sidang Blawang tiba-tiba melihat sebuah benda aneh yang hanyut. Sehelai rambut yang panjang sekali. Durian, rasa terkejut Sidang Blawang. Wah, selendang yang indah sekali. Milik siapa ini? Terbawa rasa penasaran, Sidang Blawang pun berjalan menyusuri arah hulu sungai. Rasa terkejutnya semakin bertambah ketika melihat 7 bidadari. Namun anehnya, salah satu dari bidadari itu terlihat sedang menangis. Bungsu, coba ingat lagi, di mana kamu meletakkan selendangmu? Sidang Blawang pun mendekati tempat para bidadari tersebut dan menguping pembicaraan mereka. Aku benar-benar tidak tahu, Kakak Solo. Terakhir, aku menaruhnya di atas batu ini. Tanpa selendang itu, kamu tidak bisa kembali ke kayangan. Sedangkan hari semakin sore. Beberapa lama kemudian, terlihat 6 bidadari pergi dan meninggalkan salah satu dari mereka. Bidadari yang tertinggal itu terlihat sedih dan terus menangis. Melihat bidadari bungsu sendirian, maka Sidang Blawang pun mendekatinya. Kau ini siapa? Kenapa sendirian di sini? Aku seorang bidadari yang turun dari kayangan. Aku tidak bisa kembali karena selendangku hilang. Yang lain selain menemui Aku Sidang Blawang. Sidang Blawang, Aku tinggal di suatu kampung dekat untuk mereka menikah. daripada di sini sendirian. Bagaimana kalau kau ikut saja denganku? Sidang Blawang dan membawa bidadari bungsu ke rumahnya. Aku tinggal sendiri di rumah ini, sedangkan ibuku sudah meninggal. Bagaimana jika kamu menikah saja denganku? Jika kamu setuju, kita akan menemui ketua kampung untuk menikahkan kita. Bidadari bungsu tidak memiliki pilihan lain selain memenuhi permintaan Sidang Blawang, dan pada akhirnya mereka pun menikah. Setahun kemudian, Sidang Blawang dan bidadari bungsu memiliki seorang bayi laki-laki. Namun, Sidang Blawang merasakan suatu keanehan selama menikah dengan bidadari bungsu itu. Lumbung paginya selalu penuh,
bidadari bungsu itu selalu menenak nasi. Hingga suatu hari, Kakanda, aku akan pergi ke kebun ya. Aku akan mencari tanaman untuk tumbuh. Tolong jaga api ini agar nasinya tidak hangus. Dan ingat, jangan membuka tutup periuk nasinya ya. Meskipun mengiyakan permintaan istrinya, namun Sidang Belawang tetap tidak bisa mengingkari rasa penasarannya. Dia pun membuka tutup periuk nasi itu. Alangkah terkejutnya dia melihat sebutir beras di dalam periuk. Jadi selama ini istriku hanya memasak sebutir beras. Pantas saja lumbung itu seperti tidak berkurang. Setelah kembali, bidadari bungsu itu melihat periuk nasinya masih berisi sebutir beras. Betapa kesal bidadari bungsu, suaminya telah melanggar perintahnya. Sejak saat itu, bidadari bungsu harus menunggu beras yang akan dia masak. Kemampuannya menanak sebakul nasi dengannya dengan sebutir beras hilang karena Sidang Belawang melanggar pesannya. Akibatnya persediaan padi di lumbung semakin menipis. Sampai akhirnya bidadari bungsu menemukan selendangnya yang selama ini hilang. Bidadari bungsu yang merasa ditipu oleh Sidang Belawang pun marah bukan kepala. Kakanda, ternyata selama ini engkau telah menyembunyikan selendangku. Aku akan bawa anak kita kembali ke kayangan. Sidang Belawang yang merasa sedih ditinggal istri dan anaknya mencari cara untuk menyusul ke kayangan. Akhirnya, Sidang Belawang menunggangi elang raksasa untuk pergi ke kayangan. Namun, di tengah perjalanan dia terjatuh di lautan api. Elang yang ditunggangi itu pun segera menemui ketua kampung untuk meminta bantuan. Berkat leluhur Sidang Belawang yang sakti, Sidang Belawang pun berhasil dihidupkan kembali dan dikirim ke kayangan. Sekejap kemudian, Sidang Belawang hidup lagi dan berada di kayangan. Di hadapannya berdiri 7 bidadari. Sidang Belawang tidak dapat mengenali istrinya karena wajah mereka serupa. Kamu boleh mendapatkan istrimu kembali dengan syarat jika lulus dalam 3 ujian. Aku akan melakukan apapun demi mendapat istriku kembali. Para bidadari itu pun membawa Sidang Belawang untuk melakukan ujian pertama. Salah satu makanan ini mengandung racun. Jika makan yang beracun, kamu pasti mati. Jika tidak, maka kamu lulus ujian pertama. Ketika Sidang Belawang bingung makanan mana yang akan dia ambil, tiba-tiba seekor kucing mengambil makanan dari sebuah piring. Kucing tersebut kemudian mati. Sidang Belawang pun dengan mudah mengambil makanan dari piring lainnya. Ujian kedua adalah mengisi air di wadah besar yang berlubang. Sidang Belawang berusaha mengisi wadah tersebut, namun sia-sia karena lubangnya sangat banyak. Di saat Sidang Belawang mulai putus asa, tiba-tiba beberapa ekor belut datang dan menutupi lubang-lubang di wadah tersebut. Sidang Belawang pun mampu memenuhi wadah tersebut dengan air. Sidang Belawang, kamu sudah berhasil menyelesaikan 2 ujian pertama. Ujian terakhir adalah kamu harus bisa menebak siapa di antara kami yang sebenarnya adalah istrimu. Sidang Belawang tentu saja kesulitan karena 7 bidadari tersebut memiliki wajah yang sama. Namun, sepertinya ada pertolongan lagi yang datang. Aku ingat di samping bidadari yang sebenarnya adalah istrimu. Setelah kunang-kunang itu hinggap di salah satu bidadari tersebut, Dialah istriku. Sepertinya adikku yang bungsu memang menjadi jodoh. Bawa dia kembali ke bumi. Terima kasih bidadari. ya, Sidang Belawang dan bidadari
saya beserta anaknya telah dibunuh dan mereka pun hidup